Ada yang aneh, tapi nyata. Mengapa justru orang-orang yang hidupnya terlihat pelan, tenang, bahkan terkesan tidak ngoyo, malah bisa hidup berkecukupan, bahkan kaya? Sementara banyak dari kita sudah lari pagi, lembur malam, sibuk kejar target, tapi tetap merasa kurang. Apakah dunia ini memang tidak adil? Atau ada rahasia hidup yang tidak diajarkan di sekolah, di kantor, atau bahkan oleh orang tua kita sendiri? Di video ini, kita akan membongkar strategi tersembunyi di balik gaya hidup slow living yang justru membuat banyak orang jadi lebih kaya secara finansial dan juga jiwa. Simak sampai akhir, karena mungkin inilah sudut pandang yang selama ini kamu cari. Slow living bukan berarti hidup lambat tanpa tujuan. Bukan pula tentang bermalas-malasan atau menunda pekerjaan penting. Sebenarnya, slow living adalah kesadaran penuh terhadap waktu dan energi yang kita miliki. Orang-orang yang mengadopsi gaya hidup ini memutuskan untuk hidup dengan tujuan dan fokus. Mereka menghindari keharusan mengikuti ritme dunia yang terkadang terasa memaksa. Dalam dunia yang selalu terburu-buru ini, mereka belajar bahwa menjaga ketenangan justru memberi ruang untuk berpikir lebih jernih. Bagi mereka, kualitas lebih penting daripada kuantitas. Alih-alih menghabiskan waktu untuk kegiatan yang tidak memberi dampak besar, mereka memilih fokus pada hal-hal yang benar-benar berharga, baik dalam pekerjaan maupun dalam hubungan personal. Kuncinya, mereka menyadari bahwa kehidupan yang dipenuhi dengan momen-momen yang berarti jauh lebih penting daripada sekadar memenuhi to-do list. Banyak orang percaya bahwa kesuksesan terletak pada seberapa sibuk kita. Semakin banyak yang kita lakukan, semakin kita merasa produktif. Namun sebenarnya, tidak semua aktivitas menghasilkan kemajuan nyata. Orang-orang yang menjalani slow living paham betul akan hal ini. Mereka bukan tidak bekerja keras, tapi mereka memilih untuk memprioritaskan apa yang benar-benar penting. Misalnya, mereka lebih suka bekerja dengan fokus penuh dalam waktu yang lebih singkat daripada terjebak dalam pekerjaan yang terasa tidak ada habisnya. Dengan demikian, mereka dapat menjaga energi dan kreativitas mereka tetap terjaga. Bukannya merasa tertekan untuk mengejar semuanya, mereka tahu kapan harus melangkah mundur dan menilai kembali apa yang benar-benar membawa hasil. Konsep seperti ini bukan hanya soal lebih sedikit bekerja, tapi lebih banyak memberikan hasil yang berkualitas. Dengan pendekatan seperti ini, mereka lebih bijak mengelola waktu dan lebih siap menghadapi tantangan hidup. Hidup cepat seringkali menyebabkan kita terjebak dalam rutinitas tanpa henti. Kerja, keluarga, sosial media, dan tekanan lainnya. Orang yang menerapkan slow living justru memanfaatkan waktu mereka untuk mengelola energi secara bijaksana. Mereka paham betul bahwa hidup yang terlalu cepat bisa membuat mereka kelelahan tanpa menghasilkan hasil yang memadai. Oleh karena itu, mereka memilih untuk beristirahat dengan sadar dan memberikan diri mereka ruang untuk bernapas. Dalam setiap aktivitas yang dilakukan, mereka mencoba untuk sepenuhnya hadir tanpa terbebani oleh multitasking yang seringkali malah membuat hasilnya lebih buruk. Dalam banyak hal, mereka memilih untuk memperlambat laju hidup mereka, sehingga bisa mendapatkan perspektif yang lebih jelas tentang apa yang penting. Hal ini juga berlaku dalam keputusan finansial mereka. Mereka tidak terburu-buru membeli atau berinvestasi, melainkan lebih bijaksana dalam memilih apa yang akan mendatangkan nilai jangka panjang. Salah satu kunci sukses dalam slow living adalah hidup sesuai nilai, bukan mengejar tren atau validasi dari orang lain. Orang-orang ini tidak terpengaruh oleh kecenderungan atau hal-hal yang sedang viral. Mereka tahu dengan pasti apa yang mereka inginkan dalam hidup dan lebih memilih untuk berpegang pada prinsip daripada mengikuti arus yang seringkali berubah-ubah. Mereka lebih memilih untuk membeli barang atau melakukan aktivitas yang mendukung tujuan hidup mereka, bukan hanya karena itu sedang populer atau dianggap keren oleh masyarakat. Misalnya, dalam memilih karir, mereka tidak terjebak dalam obsesi untuk mencapai posisi tertinggi atau mengikuti pekerjaan yang hanya menawarkan uang,
tapi mereka lebih fokus pada pekerjaan yang memberi mereka kepuasan batin. Dengan cara ini, mereka lebih merasa kaya secara spiritual, karena mereka bisa hidup sesuai dengan apa yang benar-benar mereka hargai, dan bukan apa yang diharapkan orang lain. Dalam dunia yang penuh dengan konsumsi dan hasrat untuk selalu mendapatkan lebih, orang yang menjalani slow living justru memahami keindahan dari kata cukup. Mereka menyadari bahwa kebahagiaan tidak datang dari memiliki segalanya, tapi dari belajar merasa cukup dengan apa yang ada. Dengan sikap ini, mereka menghindari kebiasaan berlebihan yang sering menguras energi, waktu, dan uang. Hal ini juga berlaku dalam cara mereka mengelola kekayaan, bukan sekadar menambah kekayaan materi, tetapi lebih pada mengelola apa yang sudah ada dengan bijaksana. Mereka tahu, ketika kita merasa cukup, kita tidak terjebak dalam lingkaran keinginan tanpa akhir yang hanya membuat kita merasa lebih lapar, lebih haus, lebih tidak puas. Justru dengan prinsip merasa cukup, mereka menemukan kedamaian dan stabilitas dalam hidup. Dan pada akhirnya, ini justru membawa mereka pada kehidupan yang jauh lebih kaya, baik secara emosional, finansial, maupun spiritual. Di tengah dunia yang bergerak cepat, kita seringkali terlupakan tentang pentingnya kerja yang bijaksana, bukan sekadar kerja keras. Orang yang mengadopsi slow living memahami betul hal ini. Mereka tahu bahwa kecepatan tidak selalu membawa hasil yang lebih baik. Justru dengan bekerja lebih bijaksana, lebih terfokus, mereka bisa mencapai lebih banyak dalam waktu yang lebih singkat. Slow living mengajarkan kita untuk menghindari keharusan berlari dalam perlombaan yang tidak pernah selesai, tetapi malah memilih untuk menetapkan tujuan yang jelas dan bergerak dalam langkah yang lebih terukur. Di dunia yang serba cepat ini, orang slow living memilih untuk bekerja dengan kesadaran penuh. Mereka memberi perhatian pada setiap detil pekerjaan tanpa terburu-buru. Dengan cara ini, mereka mampu bekerja secara produktif, namun tidak mengorbankan kesehatan mental dan fisik mereka. Ini adalah bentuk investasi jangka panjang dalam kualitas hidup. Dan mereka yakin bahwa kerja cerdas lebih penting daripada kerja keras. Bagi orang-orang yang menjalani gaya hidup slow living, investasi terbesar bukanlah pada materi, tetapi pada ilmu dan pengalaman. Mereka lebih memilih untuk menginvestasikan waktu mereka untuk belajar hal-hal baru, menjalin hubungan yang bermakna, dan memperdalam keahlian mereka. Alih-alih membuang waktu untuk mengejar tren atau mengikuti arus, mereka memilih untuk berfokus pada pengembangan diri yang berkelanjutan. Orang-orang ini sadar bahwa pengetahuan adalah kekayaan yang tidak akan pernah pudar. Mereka seringkali membaca buku, mengikuti kursus, atau terlibat dalam diskusi yang memperluas wawasan mereka. Mereka juga menyadari bahwa pengalaman hidup yang kaya jauh lebih berharga daripada barang-barang fisik. Mereka menghargai waktu yang dihabiskan bersama orang yang mereka cintai, dan percaya bahwa hubungan yang sehat dan mendalam jauh lebih menguntungkan daripada sekadar memenuhi kebutuhan materi. Dengan cara ini, mereka tidak hanya kaya secara finansial, tetapi juga kaya dalam pemahaman dan kebijaksanaan. Mereka yang memilih hidup slow living tidak merasa tertekan untuk mengejar segala sesuatu yang dianggap sebagai standar kesuksesan. Banyak dari kita sering merasa terjepit oleh ekspektasi masyarakat bahwa untuk menjadi sukses, kita harus mengikuti jalur yang sama. Berlari mengejar gelar, jabatan, dan pengakuan. Namun, orang yang menjalani slow living memilih untuk menghargai perjalanan hidup mereka sendiri tanpa merasa terbebani oleh label atau status sosial. Mereka tahu bahwa kesuksesan itu bersifat subjektif. Bagi mereka, sukses bukanlah tentang seberapa banyak yang kita miliki, tetapi tentang seberapa baik kita merasa dengan diri kita sendiri. Mereka tidak takut untuk berbeda atau terlihat ketinggalan zaman, karena mereka memahami bahwa keberhasilan sejati datang dari menjalani hidup dengan penuh kesadaran dan tidak terburu-buru. Dengan demikian, mereka bisa menemukan kebahagiaan dalam setiap langkah kecil yang mereka ambil, tanpa harus terbebani oleh perasaan harus selalu lebih. Salah satu kekuatan terbesar dari gaya hidup slow living adalah kemampuan untuk melihat dunia dengan perspektif yang lebih luas.
Orang-orang yang hidup dengan prinsip ini tidak mudah terbawa emosi, tidak mudah tergoda oleh tekanan sosial. Mereka melihat hidup sebagai serangkaian pilihan sadar, bukan perlombaan tanpa arah. Mereka tahu bahwa keputusan yang kita ambil hari ini akan membentuk siapa kita di masa depan. Itulah mengapa mereka tidak terburu-buru, mereka tidak gegabah, mereka memilih untuk merenung, menimbang dengan hati-hati, dan mendengarkan intuisi mereka sebelum melangkah. Ini bukan soal lambat, tapi tentang tepat. Dengan pendekatan seperti ini, mereka bisa menghindari banyak kesalahan yang sering muncul saat kita bertindak hanya karena panik atau karena ingin cepat diakui orang lain. Slow living mengajarkan satu hal penting. Berhenti sejenak bukan berarti menyerah. Itu berarti kita cukup bijaksana untuk melihat lebih dalam dan melangkah dengan arah yang benar. Apakah kita harus memilih antara hidup cepat yang penuh ambisi atau hidup lambat yang penuh kesadaran? Mungkin jawabannya bukan salah satu, tapi justru keseimbangan dari keduanya. Orang-orang yang menjalani slow living tidak berarti mereka berhenti bergerak. Mereka tetap melangkah, tetap berkarya, namun dengan arah yang jelas dan hati yang hadir sepenuhnya. Mereka tidak ingin hidup mereka diatur oleh kalender yang penuh atau notifikasi yang tiada henti. Mereka memilih untuk menjalani kehidupan yang berarti, mengelola waktu, energi, dan sumber daya dengan penuh kesadaran. Dan mungkin kita pun perlu mulai mengubah cara pandang kita, melihat bahwa hidup yang tenang dan berkesadaran justru bisa menghasilkan kesuksesan yang jauh lebih bernilai daripada yang bisa kita kejar dengan tergesa-gesa. Jadi pertanyaannya sekarang, apakah kamu siap? Siap untuk mengambil langkah pertama menuju hidup yang lebih penuh, lebih sadar, dan mungkin lebih kaya dalam makna. Mungkin waktu untuk berhenti sejenak dan bertanya pada diri sendiri adalah kunci yang selama ini kita lewatkan. Kalau kamu merasa video ini memberikan wawasan baru tentang hidup yang lebih tenang tapi lebih kaya, jangan lupa untuk klik like dan subscribe channel ini. Tinggalkan komentar di bawah. Apa pendapatmu tentang gaya hidup slow living? Apakah kamu juga ingin mulai mengubah cara hidupmu? Dan jangan lupa share video ini ke teman-temanmu yang mungkin butuh inspirasi untuk memperlambat langkah dan menemukan makna sejati dalam hidup mereka. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa di video berikutnya.